kawan-kawan, kembali lagi gua Rocky di Suara Juventini. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi materi Suara Juventini kali ini. Ya, seperti biasa, gua nggak sendiri nih, biasa nih sama rekan kita, kuncennya Suara Juventini. Siapa Buset, itu? Kucen. Udah kayak mbah gue. JK! Halo, Pendini. Terima kasih masih nonton. Oke, gimana kabar Bang Jeki? Untuk Alhamdulillah minggu ini, sehat. mudah-mudahan sehat. Yoi. Oke, baik. Baik, untuk tidak lama lagi kita akan membahas beberapa update. Sepertinya Juventus yang seperti kita ketahui akan menghadapi matchday pertama untuk UEFA Champions League menghadapi Paris Saint-Germain. Nah, Yoi. menurut Bang Jacky nih, gimana nih? Excited gak nih lawan PSG nih? Gue seneng ya, lawan PSG itu selalu ditaruh di pertama. Gue seneng jadwalnya seperti ini. Kenapa? Karena segala sesuatu itu penting untuk pertama kali. Ya, kayak kita masuk sekolah, itu penting untuk pertama kali. Kayak kemarin kita di Serie A, pertama kali melawan Sassuolo itu menjadi penting. Jadi semua tuh menjadi penting untuk hal yang pertama kali. Jadi untuk pertama, di matchday pertama langsung lawan PSG, gue seneng. Kenapa? Karena ya memang langsung kita serius, langsung ngegas, dan ini membangun mood atau membangun tensi yang luar biasa buat Juventus untuk seterusnya. Jadi kalau misalkan menang di game ini ataupun tidak kalah, ya setidaknya ini jadi modal nanti buat perjalanan di Liga Champion gitu. Oke, jadi masih ada sedikit-sedikit peluang dikit lah ya, Ya, walaupun kita jadi tahu berat jadi ya. betul. Jadi secara secara apa namanya situasi atau secara emosionalnya lebih enak lawan PSG ini memang jadwalnya di game pertama. Jadi udah langsung ngegas. Kebetulan juga kan Serie A juga udah berjalan. Jadi nggak usah lagi mikir-mikir deh Juventus nih. Oke, untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini 5 pertandingan terakhir antara PSG dan Juventus. Bisa kita lihat di sini sangat jomplang ya. Kalau gue bilang Iya 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 PSG iya di iya. situ skornya sangat telak-telak semua, di mana ada 3-0, 7-1, 5-2 dan 5-0 itu. Dan menurut Bang Jeki gimana nih peluangnya nih? Apakah Juventus bisa mengimbangi lini serang dari PSG nih? Lihat Oke. dari skor ini. Oke, dari 5 pertandingan terakhir antara PSG dan Juventus, tetap mencari persamaannya dulu. Persamaannya adalah tidak pernah kalah. Oh Ngelesnya iya, gitu, ngelesnya gitu, yaitu sama-sama belum kalah. Bener dong, faktanya gitu benar, dong. benar, Bener. benar. Nah, perbedaannya jelas, mereka menangnya lebih banyak dan skornya lebih besar. Jadi persamaannya belum sama-sama kalah di liga, tapi memang perbedaannya skor-skornya yang dilakukan PSG menghadapi klub-klub Prancis sangat meyakinkan sekali. Kalau Juventus ya naik turun ya, kadang lagi bagus, kadang ya turun. Ya turunnya di sini mungkin hanya sekedar draw yaitu 0-0, 1-1 gitu loh. Jadi eh, jomplangnya adalah mungkin di agresivitasnya, mungkin nanti kita akan ngomongin banyak mengenai agresivitas, tapi yang pasti gue harus nanya sama teman-teman soal Juventus ini dulu atau sama Lorok. Kita mau compare Liga Serie A dengan Liga 1 Prancis itu sama nggak kualitasnya? Gitu dulu aja deh. Beda lah. Nah, Di sana kan yang mungkin yang sedikit lebih diunggulkan mungkin PSG aja ya, karena iya. Jadi, beberapa tim kayak di Serie A kan seperti di sini kan ada Milan, ada Inter, jadi kita ada jangan Roma. tergocek juga sama skor ini bahwa PSG melakukan ini di Liga Prancis loh gitu loh. Kecuali PSG melakukan seperti ini ada di Liga Inggris. Setuju nggak? Liga Petani ya, Liga Petani ya. Iya gitu loh. Kalau PSG melakukan skor-skor seperti ini ada di Liga Inggris atau setidaknya di Liga ini deh, Liga Spanyol deh. Nah, gua mengatakan ini serem banget. Tapi setidaknya gue sebagai fans masih ada rasa percaya diri juga gitu. Nggak pengen sangat hopeless, nggak Mantap. punya harapan gitu loh. Nggak punya harapan apa-apa karena ya kita kan juga harus melihat fakta bahwa tadi pertanyaan gue kan, apakah Liga Prancis itu lebih baik dari Serie A? Itu aja dulu pertanyaannya. Kalau memang tidak, ya skor-skor seperti ini ya menandakan kualitas Liga Prancis memang tidak Iya, sebaik Serie betul. A gitu. Secara kok Kecuali memang PSG melakukan ini di Liga Inggris atau Liga Spanyol. oh, iya betul ya. Ya secara koefisien juga dalam peringkat UEFA
di bawah masih Lega Calcio sih untuk Liga Prancis ini kayak gitu. Iya, jadi dengan skor 7-1, skor 5-0, dengan skuad mewahnya PSG, ya jadi sangat masuk akal sih gitu. Oke. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di sini gue udah nyiapin line up perkiraan. Ya, Hmm. tapi mungkin nanti di last minute pelatih mungkin akan menemukan formasi yang terbaik. Kita lihat di sini dulu untuk di PSG itu ya biasa depannya itu sangat mengerikan. Itu ada Neymar, ada Mbappe, terus di tengahnya juga didukung ada Verratti, terus ada Mendes. Nah, ini menurut Bang Jack ini apakah Bremer Danilo sudah siap menghadapi gempuran dari Mbappe, Neymar dan Messi nih? Bagaimana nih menurut Bang Jack ini formasinya? Ya, menarik memang. Ini line up game terakhir kalau gue lihat ya. Line up game terakhirnya PSG, line up game terakhirnya Juventus menghadapi Fiorentina. Kalau formasi, Allegri kayaknya masih belum keluar terhadap dari 4-3-3. Kalau kalau line up-nya PSG adalah 3-4-3. Dia ingin ada kestabilan untuk mensupport di tengah karena Neymar, Messi sama Mbappe mungkin main akan lebih maju sekali, jadi dia butuh stabil di lini tengah, dia taruh 4 di gelandang itu. Jadi gua rasa antara 4-3-3 dan 3-4-3 ini nanti akan gua bahas lagi di slide-slide selanjutnya mungkin. Jadi gua rasa ini menarik banget lah, menarik dalam artian line up seperti ini apakah bisa menjawab tantangan dari Mbappe, Messi dan Neymar. Gua rasa bisa atau enggak ya mereka harus bisa. Kalau nggak bisa ya kalah kan. Iya betul. Ma- Tapi Mau kalau di sini yang gua perhatikan adalah Bremer. Bremer akan pertama kali masuk di Liga Champion dan menghadapi langsung dengan bomber-bomber kualitas dunia. Di sini ingin membuktikan apakah Bremer itu layak sebagai back terbaik Serie A musim lalu. Kalau menurut gua sih seperti itu sih. Ya betul Rock, betul 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 banget bahwa bahwa apakah mungkin Bremer bisa sampai ke level untuk berhadapan dengan Messi, berhadapan dengan Neymar, berhadapan dengan Mbappe, berhadapan bahkan bisa dengan Verratti, apakah mungkin? Nah, di matchday pertama ini akan terjawab mungkin atau tidaknya. Dan ini adalah kesempatan buat Bremer untuk naik level. Dia gabung dengan Juventus untuk masuk ke level seperti ini. Karena biar bisa dikatakan back terbaik dunia kalau lu tidak berkompetisi di Liga Champion, bagaimana bisa mengatakan lu sebagai seorang back yang terbaik di dunia ini kalau lu tidak berkompetisi di paling tertinggi di sebuah klub di Eropa gitu loh. Jadi gua rasa Bremer motivasinya kalau dia seorang juara, motivasinya kalau dia seorang petarung, gua rasa dia sangat mempersiapkan dirinya untuk melawan apa namanya pemain-pemain depan dari PSG yang ganas-ganas. Gua rasa Bremer mempersiapkan ini. Oke. Ya mungkin dari Dan formasi ini gua pengen banget Allegri juga bisa mencoba mencoba meriset formasi ya karena formasinya Allegri selalu 4-3-3 4-3-3 4-3-3. Akhirnya Kostik tidak terlalu menonjol di formasi ini gitu. Jadi gua rasa kalau memang mau memakai Kostik di sayap kiri penyerang sayap kiri, gua rasa nggak bisa di 4-3-3. Gua rasa kalau menunggu Chiesa juga belum sembuh ya gua rasa Allegri harus adaptasi dengan formasi lain gitu. Tapi ya mungkin Allegri nggak mau coba-coba sih di PSG. Gue nggak yakin juga dia mau ganti formasi. dengan kedatangannya Paredes dan Di Maria yang ex PSG, apakah mereka bisa menjadi istilahnya ini serangan yang apa kunci mematikan dari Juventus? Karena mungkin sudah tahu nih taktik-taktik rahasia yang sering dipakai oleh PSG. Menurut Mas Bang Jeki gimana nih? Iya jelas jelas bahwa Di Maria sama Paredes di PSG tidak satu musim, dia hampir 4 musim 5 musim lebih. Jadi gua rasa informasi terhadap PSG, gua rasa Juventus akan dapat secara komprehensif ya dari mereka gitu. Tapi kan balik lagi keputusan taktik dan strategi ada di tangan Allegri kan. Jadi tetap mempengaruhi ya, apalagi Paredes dan Di Maria waktu di PSG bukan pemain cadangan juga gitu dan di kontrak panjang juga. Jadi sangat mempengaruhi sekali informasi dari mereka berdua terhadap keputusan taktik dan strategi yang diambil oleh Allegri. Oke, Gitu. kalau gitu. Kita berlanjut untuk di materi berikutnya. Di sini kita bisa lihat di sini ada produktivitas dan pertahanan. Di sini kita bisa lihat perbandingan gol yang dimasukkan oleh PSG itu 21 gol berbanding terbalik dengan Juventus. Gue bukan
ngecilkan Juventus ya, tapi di sini emang sedikit emang jauh ya, kontras sekali dengan PSG. Ini menurut Bang Jeki gimana nih dengan Ya, dari data? ya, PSG adalah tim yang ambisius ya. Semenjak dipegang sama Nasser adalah tim yang ambisius, dipegang oleh Qatar, tim yang ambisius. Dia berani mengeluarkan berapapun uangnya demi mencapai PSG di level top. Tapi memang sayangnya ada kesempatan itu, tapi mereka kalah di final UCL waktu itu lawan Bayern Munchen ya. Nah, agresivitas sebanyak ini menurut gua hal yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena kualitas pemain seperti Messi yang mencapai Ballon d'Or 6 kali atau 7 kali ya. Pokoknya dia paling banyak deh di atas Ronaldo, belum lagi Neymar, belum lagi Mbappe, seorang anak muda yang sangat wonderkid sekali ya, udah usia di bawah 20 tahunan udah juara dunia, bahkan udah golin di final Piala Dunia. Jadi agresivitas seperti ini menghasilkan 21 gol ini, gua rasa ini adalah hal yang sangat masuk akal dan menyeramkan buat Juventus. Kenapa nggak menyeramkan ya? Ya lu bisa belum belum kelar baru 5 game udah 20 gol. Biasanya kan sebuah klub itu kan kalau mau juara di sebuah liga golnya kurang lebih bisa sampai 60-70 gol. Lu bisa bayangin game baru 5 game udah 20 gol. Jadi PSG tetap menyeramkan, PSG tetap membahayakan, tapi bukan berarti Juventus nggak punya peluang ya. Bukan berarti Juventus tidak bisa menang di sini. Itu. Ya, Jadi betul. agresivitas seperti ini sangat masuk akal sekali buat PSG ya. Dan pelatihnya berarti berhasil berhasil membuat PSG produktif. Nah, bagaimana dengan produktivitas Juventus? Nah, produktivitas Juventus gue rasa ini belum menggambarkan Juventus yang sebenarnya ya. Ada permasalahan-permasalahan seperti kayak cedera Ya, menjadi satu alasan terus. Walaupun juga itu nggak bisa dijadikan alasan untuk sebesar klub Juventus. Cuman gue rasa ya sekali lagi fans akhirnya harus bersabar untuk menemukan produktivitas yang tinggi terhadap Juventus. Nah, Juventus di sini memang kemarin Di Maria sempat nggak berapa kali main. Terus juga Chiesa masih belum main juga. Terus ya tengahnya juga kemarin Paredes baru datang. Jadi memang tim ini belum pernah dalam satu momen benar-benar dalam satu form yang terbaik gitu loh. Jadi belum pernah gitu satu momen form yang terbaik. Ya walaupun harus menunggu terbaik itu bisa berapa bulan lagi, berapa minggu lagi. Masa nunggu itu dulu baru menang kan nggak mungkin. iya, betul, Iya kan? betul, betul. Nah, Ya, tapi memang ada alasan-alasan seperti itu yang suka menjadi pertimbangan. Tapi di produktivitas yang menurun ini ya jelas ya permasalahannya adalah serangan Juve hasilnya ya memang kurang sekarang. menyeramkan, kurang Iya, kurang agresif gitu loh. oke, baik kalau gitu. Mungkin eh, istilahnya kalau misalnya Chiesa sudah kembali dan Pogba juga mungkin kembali, mungkin mungkin bisa lebih naik ya produktivitas golnya. Ya, jadi artinya eh, belum pernah dalam satu momen di musim ini eh, pemain-pemain itu main bareng dan akan sulit ya untuk saat-saat ini karena memang masih panjang cederanya. Cuman ya tadi sekali lagi itu permasalahan situasi tapi kita nggak bisa bersandar di alasan itu. Jadi faktanya adalah memang Juventus tidak seagresif PSG gitu. Grafik sebelahnya di situ ada pertahanan dan expected goal. Menurut Bang Jack ini bisa dijelaskan nih ke para suara Juventini ini maksudnya seperti apa? Oke, pertahanan Juventus termasuk yang terbaik di Serie A. Sampai sejauh ini baru kebobolan 2 gol. Ya kan pada saat lawan Roma, pada saat lawan Fiorentina. Dan PSG pun juga masih sangat-sangat ya kalau dilihat baru kebobolan sekitar 3 gol, 4 gol, baru kebobolan 4 gol. Jadi di 5 game kebobolan 4 gol juga masih sangat rasionya masih standar ya, masih sangat ya masih bisa diwajarkan 4 gol. Tapi di pertahanan ini bukan berarti PSG tidak cacat gitu. Dari 4 gol itu berarti kan PSG ada cacatnya. Buktinya buktinya tim-tim itu bisa membobolkan PSG. Ya Kecuali betul. PSG 21 gol tidak ada clean sheet semua. Berarti di sini PSG nggak ada cacat. Jadi tetap PSG ada cacatnya. Buktinya dia dalam 5 game sudah kebobolan 4 gol. Sedangkan Juventus dalam 5 game baru Gol. kebobolan 2 gol. Jadi bisa kebalik ya situasinya ya bahwa Juventus kuat nih pertahanannya. Ini Kanannya ya fakta betul. gitu kan. Kuat sekali pertahanannya gitu loh. Ya
ya jelas aja mungkin banyak fans yang bilang mainnya numpuk, mainnya di situ-situ aja. Tapi kan fakta itu nggak bisa kita hindari bahwa Juventus kuat pertahanannya kan gitu. Iya. Gitu kan. Nah, jadi ya faktanya adalah memang nggak kebobolan. Mau main caranya itu mau bertahan, mau ngendok kayak mau parkir bis. Tapi faktanya memang Juventus baru kebobolan 2 gol, sedangkan tim lain sudah sampai 5 game sudah kebobolan 4 gol, 5 gol, 6 gol. Faktanya bahwa kita di pertandingan PSG lawan Juve adalah tim yang kuat agresivitas melawan tim yang kuat bertahan. Itu faktanya gitu. Jadi mungkin saja bahwa nanti pertandingan adalah bagaimana PSG menunjukkan mereka menyerang dan bagaimana Juve menunjukkan cara bertahan Seru juga berarti ya nanti ya nih. gitu loh. Nah, ada satu ada ungkapan dari Johan Cruyff bilang pertahanan terbaik adalah menyerang. Benar nggak? Sering kita dengar kayak gitu. Ya. Tapi ada juga jurnalis yang membuat analisa seperti itu dengan kalau ada yang mengatakan pertahanan terbaik adalah menyerang, berarti bisa juga dong bilang bahwa penyerangan terbaik adalah pertahanan. Nah, ada jurnalis yang mengungkapkan seperti itu. Nah, itu menjadi isu diskusi. Wah, kok bisa penyerangan terbaik adalah pertahanan? Kan ini membalik logikanya kan? Iya. Kalau penyerangan terbaik adalah pertahanan, jurnalis waktu itu gue baca di Atletik apa di mana gitu, bilang jurnalis itu menyampaikan sebuah ide bahwa bisa jadi pertahanan terbaik adalah penyerangan. Analoginya diputar Ya, ya. penyerangan terbaik adalah pertahanan. Kenapa? Karena banyak tim-tim yang juara, banyak tim-tim yang menang dalam game-game sulit, justru ketika mereka bertahan, mereka counter attack. Karena bertahan ini maksudnya bukan tidak ada maksud. Kebanyakan orang salah menilai bahwa bertahan ya hanya sekedar bertahan, padahal bertahan itu punya maksud. Maksudnya adalah selalu adalah counter attack. Real Madrid lebih banyak counter attack golnya di musim kemarin sehingga mereka bisa juara UCL. Mourinho lebih lebih sering diungkapkan Parker bus dan sering Tikus. melakukan counter attack. Ya ini masalah selera sih. Fans mungkin ada yang seleranya seperti maunya kayak City, maunya kayak Munchen, ya is oke aja gitu. Cuman kan hari ini Allegri mungkin tidak selevel itu atau mungkin bukan setipe kayak gitu gitu loh. Jadi gue rasa bertahan itu bukan bukan suatu yang haram di dalam sepak bola karena bertahan itu bagian dari taktik. Jadi bukan berarti gini, yang menyerang selalu punya kewajiban untuk menang atau yang bertahan selalu kewajiban punya kalah. Kan nggak selalu begitu. Nggak ada Kadang banyak di, kewajiban yang menyerang itu harus menang atau yang bertahan itu harus kalah gitu. tapi emang banyak kan sih. Jadi di underestimate kalau kita banyak sering bertahan ya mungkin kayak gitu ya Bang Teki ya. Ya ini balik lagi memang permainan menjadi tidak lebih hidup ya, tidak enak ditonton bahwa sepak bola banyak yang bisa dieksplor dari sisi serangan. Cuman kan kembali lagi yang memegang tanggung jawab tetap pelatih ya. Nah, pelatih ini mungkin dimintanya apa? Apakah hasil? Apakah progres tim? Ya gua nggak tahu. Apakah permainan? Tanggung jawab pelatih kepada manajemennya apa nih? Kalau sekedar hasil, dia akan lakukan segala cara apapun. Kalau perlu ya bertahan, yang penting hasilnya bagus gitu loh. Nah, itu pertanggungjawaban setiap pelatih yang berbeda-beda gua rasa ya. Jadi gue juga nggak tahu, gue bukan orang dalam Juventus. Pertanggungjawaban Allegri ke manajemen itu apa? Apakah hasil? Apakah apa? Ya gue nggak tahu gitu. Tapi ya kita lihat aja kalau Allegri terus di di dipakai oleh Juventus, berarti pertanggungjawabannya bukan permainan. Hasil ya berarti ya. Iya, ya kan begitu cara menilainya kan. Iya. Oke, yang expected goal adalah Ya. gini. Expected goal itu adalah ruang-ruang shoot atau titik-titik yang membahayakan yang bisa dilakukan sama PSG. Jadi intinya mereka sangat berbahaya bila ada peluang, bila ada kesempatan. Mereka sangat berbahaya sekali. Jadi artinya bagaimana? Juventus jangan biarkan mereka punya peluang. Jangan Harus diblok. biarkan, jangan bukan hanya di blok, jangan sampai mereka punya apa namanya kesempatan untuk masuk ke dalam kotak penalti, penetrasi, membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Neymar, Mbappe, Messi, bila mereka masuk kotak penalti, mereka tenang banget. Ketika mereka tenang banget, mereka clear melihat kotak penalti, mereka clear lihat gawang dan itu sangat mudah mereka untuk mencetak gol. Jadi jangan bikin mereka itu masuk kotak penalti dengan nyaman. Ketika mereka masuk kotak penalti dengan nyaman, ini bahaya banget buat Juventus. Level-level pemain-pemain sepak bola dimanapun kalau masuk level kotak penalti itu kadang-kadang bingung, kadang-kadang waduh panik. Tapi levelnya Messi, Neymar sama Mbappe kalau masuk kotak penalti, mereka benar-benar bisa tenang, bisa clear. Jadi
Intinya mereka jangan sampai ada di kotak penalti dan mereka main di situ. Gawat itu namanya. Wah, ngeri juga nih berarti. Berarti tipe-tipe pemain apa aja yang harus bisa menekel apa mengobrak apa menahan nih gempuran dari. Jalur passing, potong bola sebelum mereka mendapatkan bola. Ini pekerjaan keras. Fisik perlu tinggi di sini. Fisik perlu tinggi. Pemain yang harus main di sini fit 100%. Potong bola, potong bola, potong bola. Jadi bola sebelum nyampe ke pemain udah dipotong. Gitu loh. Nah, kalau udah Jadi potong bola seperti ini akan setidaknya meredam serangan mereka dan kita bisa kembali ke counter attack lebih cepat gitu loh. Ya nanti kita bahas lagi yang lainnya. oke, untuk materi selanjutnya kita bisa lihat di sini eh expected assist, yaitu di mana bisa gue jelaskan di sini assist-assist yang bisa sangat berbahaya dan bisa berujung gol. Kita bisa lihat di sini komparasi antara PSG dengan Juventus, di mana Messi dan malah di sini kita lihat Fabio Miretti nih yang angkanya berdasarkan data ini di atas Danilo dan Kostic nih. Ini menurut Bang Jack ini gimana? Ini wonderkid tiba-tiba jadi line up terus dan dipakai sama Allegri. Bagaimana Bang Jack untuk Fabio Miretti ini? Ya, Miretti nama yang mengejutkan di awal musim. Gak ada yang kepikiran Miretti bakal mengejutkan seperti ini di awal musim. Ini berkah dari situasi Juventus yang banyak cedera ya. Nah, apakah Miretti dipasang atau enggak? Ini laga bukan laga sembarangan. Miretti belum pernah berlaga di UCL. Gua nggak ngerti apakah Miretti akan dipasang atau enggak gitu loh. Jadi, gua ngambil amannya aja kayaknya enggak. Tapi ya bukan berarti apa yang gue sampein ini udah pasti betul ya. Bisa jadi iya gitu. Tapi gue melihatnya Allegri kan lebih sukanya main aman. Jadi kayaknya enggak sih. Enggak dipasang dengan Miretti. Pertama adalah dia PSG pasti Allegri pengen mengamankan pertandingan ini. Mengamankan dalam kutip apa sih? Lebih banyak bertahan pasti. Untuk mengamankan game ini dan mencari celah counter attack. Gue sih melihatnya itu. Jadi jangan expect nanti Juventus akan mengurung PSG atau gimana. Gua rasa kalau expect-nya seperti itu nanti kecewa takutnya. Berarti ini peluang-peluang Messi harus bisa kita jaga Nah, ya karena khusus khusus untuk Messi. Messi banyak ini Messi udah tua kan, udah usia 34, 35. Tapi Messi tetap Messi. Dia seorang peraih Ballon d'Or 6 kali atau 7 kali banyak gitu. Nah, Messi yang lebih gawatnya adalah visionernya dia. Messi ini bukan model kayak Ronaldo yang mengandalkan power, kekuatan, dan kemampuan duel ya. Tapi Messi ini visioner gitu. Sering banget diulas bahwa Messi ini tahu mereka kapan harus ngesut, kapan harus passing, dan bahkan Messi sudah tahu kalau dia belum dapat bola. Ketika dia dapat bola, dia tahu bola mau harus kemana. Jadi sangat bahaya sekali membiarkan Messi banyak pegang bola. Jadi Juventus harus menekan Messi untuk tidak memberikan passing vertikal atau passing ke depan. Bagaimana? Ya harus menutup ruang-ruang yang ada. Jangan sampai Neymar atau Mbappe mereka bisa bergerak tanpa bola atau kayak sayapnya PSG juga bergerak tanpa bola, Hakimi bergerak tanpa bola. Jadi gue rasa ini jangan sampai terjadi. Messi bisa melihat teman-temannya yang lain itu kosong dan akhirnya Messi melakukan seperti itu. Kalau gua rasa Messi untuk melakukan soloran lagi ya, dribble kecil, melewati 2 pemain, 3 pemain, gua rasa di usia seperti ini bukan nggak bisa, gua rasa dikeluarinnya jarang ya. nggak ya nggak sebanyak waktu waktu di usia prime-nya. Gua rasa untuk melewati 2 pemain, 3 pemain lagi adat mungkin tapi nggak sesering atau seserem waktu dia masih muda. Tapi dia lebih main visioner Messi sekarang. Jadi gue rasa harus menutup zona markingnya Juventus. Teman-temannya Messi yang lain nih harus ditutup jalur passingnya. Jangan sampai Messi punya pemikiran untuk wah gue kasih umpan terobosan, gue kasih long long ball ke sana. Kalau Messi sampai punya pemikiran seperti itu bahaya juga gitu. Jadi Messi harus mentok. Kalau Messi mentok dia pasti back pass gitu loh. Berarti ini ujian setiap pemain selama 90 menit harus benar-benar konsentrasi ya. Ya, Baik ya, iya, baik jadi ini itu harus fit. fisiknya ya. Harus fit, Iya. harus fit 100%. Harus fit 100%. Fit Iya, fit iya, fisik dan fit mental. Fokus, fokus, fisik fisik siap, eh,
Karena Juve pasti banyak kehilangan bola. Iya. Oke, oke. Itu kita bisa nanti lihat lah nanti di pertandingan nanti. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini komparasi pertahanan antara PSG dengan dari Juventus. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pemain dengan karakteristik seperti unggul di tackle, intercept maupun clearance-nya. Di sini kalau kita bisa lihat untuk di sisi Juventus sendiri, Bremer ini emang lebih unggul ya, karena di sini kalau lihat tackle karena Zakaria sudah pindah ke Chelsea, berarti di situ ada Mattia Di Seglio. Nah, ini menurut Bang Jack ini dengan kedatangannya Bremer ini sudah tepat menggantikan posisi Delit, apakah emang harus benar-benar baru diuji di match kali ini nih? Ya kalau untuk di Serie A sudah jelas dia sudah menggantikan De Ligt sepenuhnya. Kita kebobolan hanya 2 gol. Itu dari counter attack dan itu dari set piece. Jadi gua rasa ini udah jelas. Tidak ada gol yang benar-benar yang sifatnya kita diserang membabi buta, nggak ada waktu selama 5 game di Serie A. Bener nggak? Ya kan Ya, kita hanya kebobolan di lawan Roma, di lawan Fiorentina. Lawan Fiorentina kan kondisinya adalah counter attack dan itu dari hasil muntahan corner. Jadi intinya belum ada serangan yang membabi buta yang benar-benar yang menyebabkan Juventus kebobolan. Itu fakta kan? Ya kan faktanya seperti itu kan. Nah, iya, mengenai mengenai keunggulan intercept dari Bremer. Emang ini keahlian dia untuk didatangkan dari Torino. Dia potong bolanya bagus. Gua nggak tahu dia akan ditugaskan menjaga siapa. Tapi yang pasti gue lebih suka Juventus ini terhadap pemain PSG ini yang gila-gila ini. Jangan sampai main marking terlalu dijaga ketat itu sama aja membuka peluang yang lain. Karena kalau ada satu yang dijaga ketat, dia kan harus ikutin tuh. Nah, takutnya iya ketika betul. diikutin itu menarik posisi, mengeluarkan posisi yang out gitu loh. Nah, itu berbahaya juga. Jadi gue lebih suka zona marking. Jadi saling bergantian, saling mengingatkan di antara back satu dengan back yang lain menjaga posisi Neymar, Mbappe dan sayap-sayapnya juga seperti Hakimi, ada siapa lagi tuh yang di sayap kirinya gitu. Jadi eh, Bremer masih jadi andalan untuk intercept. Terus juga seperti seperti siapa nih? Eh tackle MDS justru ini ya, MDS lebih tinggi ya, MDS lebih tinggi. Terus clearance juga Bremer menjadi ya Bremer di sini kayaknya jadi tulang punggung pertahanannya Juventus. Tapi kalau kita lihat di defense-nya si ini defense-nya PSG. PSG Merati unggul di tackle. Gue rasa Merati juga akan fight. Merati akan fight untuk Locatelli, fight untuk Rabiot mungkin nanti fight untuk Paredes. Jadi Locatelli akan fight. Nah, interceptnya mereka justru ini keunggulan ya. Renato Sanchez. Kenapa intercept itu malah tengah-tengahnya gitu, tengahnya Renato Sanchez bukan Kim BP juga tinggi sih di sini Marquinhos. Berarti kan kualitas interceptnya Marquinhos dan Kim Bembe sebenarnya masih dipertanyakan juga. Buktinya yang paling tinggi masih pemain tengahnya. Seharusnya kan Iya. kalau sering diserang backnya ya. Nah, jadi ini ada peluang Juventus, ada peluang dari Vlahovic. Kalau Vlahovic bisa menemukan posisi yang baik atau Di Maria bisa menemukan posisi yang baik, gua rasa mereka akan mendapatkan bola yang enak untuk menyerang PSG gitu loh. Kalau Baik, kalau clearance gitu. Ramos sudah jelas ya Ramos itu kan emang paling senengnya sikat bola segala macem. Yang paling penting dalam menghadapi Ramos ini ya jangan kepancing ya. Ya, Gua nggak tahu biasanya sih. mancing-mancing Ya, emosi ya. gua nggak tahu sih di PSG apakah dia sebrutal kayak di Madrid karena gue juga belum nonton PSG kan nontonnya highlight-highlight aja. Kalau memang dia brutal, mudah-mudahan tidak kepancing emosinya sama Ramos gitu. Oke, kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini skema dari bertahannya Juventus ketika dari PSG itu menyerang. Di sini menurut Bang Jeki, apakah sudah sesuai? Apakah nanti bisa ada perubahan yang signifikan nih dari skemanya Allegri seperti ini? Dari gue nonton PSG secara highlightnya, secara highlight panjangnya, PSG selalu di depan itu sejajar 4 orang ketika dia membuat pola penyerangan. Skema ini hanyalah pola ya. Kalau ngomongin taktik mungkin ada yang lebih jago lagi bahas taktik. Ini polanya aja. Nah itu gue silang-silangin adalah jangan sampai segitiga-segitiga antara Messi, Neymar, Mbappe
Messi, Verratti dan Vitinha itu terjadi segitiga itu umpan kombinasi. Kalau mereka mereka mampu memainkan umpan kombinasi di tengah seperti itu, ini akan membongkar pertahanan Juventus. Jadi jangan sampai mereka melakukan yang namanya passing kombinasi. Terlalu banyak passing kombinasi yang dilakukan sama PSG itu akan membuat membuat Juventus tertekan dan membuat peluang-peluang mereka menjadi lebih berbahaya dan akhirnya yang tadi gue ngomongin di awal area kotak penalti jadi bulan-bulanannya Juventus. Pokoknya nih jangan sampai intinya Neymar, Messi sama Mbappe ini sama Vitinha sama Mendes sama Mukelele ini mengeksplornya sampai kotak penalti. Kalau mereka sampai eksplor kotak penalti bahaya gitu. Intinya di kotak penalti itu udah garis merah, jangan sampai masuk dalam kotak penalti. Percaya sama gua. Berarti ada Kalau yang pemain intercept ya. iya, kalau pemain PSG sampai bisa bermain di dalam kotak penalti Juventus itu bahaya banget. Bahaya banget. Lu perhatiin, mereka sangat tenang di dalam kotak penalti. Messi tuh bisa kalau udah depan kiper itu dia tahu gue bola gue congkel. Kadang-kadang semua pemain udah hilang ingatan. Neymar juga gitu, Mbappe juga gitu. Jadi gue rasa jangan sampai mereka mereka ada dalam kotak penalti. Itu aja sih. Terus juga sayap-sayap mereka mereka akan bergerak sejajar dengan Neymar atau Mbappe. Ini membuat opsi umpan silang atau dari Messi mungkin lewat ke Mendes dulu, lewat ke Mukelele ini menjadi ada opsi lain kecuali selain memberikan ke Neymar atau memberikan ke Mbappe. Jadi ini kerja keras banget nih antara Sandro Bremer dan Bonucci Danilo untuk menjaga jarak antara Neymar dan Mendes atau Mbappe dan Mukelele gitu loh. Nah, Locatelli, gue kenapa taruh di situ? Karena Locatelli ini di sini uh, memang harusnya bisa memotong jalur passing ke Messi. Ya entah itu jalur passing dari pembangun serangan Pereira atau Ramos atau Vitinha, Verratti dibantu sama Kostic dan Rabiot. Nah, Rabiot salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk bertahan dan menyerang. Jadi Rabiot Asal ini fit ya, asal Iya, fit ya. Rabiot ini walaupun banyak yang bilang ah, gitu-gitu aja, tapi Rabiot itu kalau gue lihat dia bisa dua-duanya, mobilitasnya bagus antara menyerang dan bertahan sama baiknya. Jadi gue rasa eh, Rabiot pasti dipasang sih untuk Reunian lagi ini. dia nih. Iya, iya, iya. Nah, di Maria posisinya pada saat bertahan pasti akan menggantung sama dengan Vlahovic, dia akan menggantung, mungkin bisa gantian dengan Kostic menggantungnya karena skema bertahan untuk serangan balik. Sekali lagi, Oh, jadi tetap bertahan counter bukan attack ya. tanpa maksud, bertahan pasti punya maksud. Maksudnya apa? Counter attack. Iya. Tapi kalau emang Gitu. itu dijalankan dengan sesuai yang diinginkan Allegri itu cukup mematikan ya, seperti kita lihat yang waktu lawan Inter di Coppa Italia yang saat golnya mau apa Vlahovic ya, itu Ya, berdasarkan dari counter attack juga ya kayak gitu. ya. Jadi ya itu bagian dari taktik sepak bola gitu. Tidak ada yang mengatakan taktik A adalah bagus, taktik B yang benernya begini, yang benernya begitu. Dalam sepak bola nggak ada yang benar dan salah. Yang benar adalah hasilnya seperti apa kan gitu. Gitu loh. Jadi nggak ada yang benar dan salah. Orang bisa memilih A, bisa memilih B, bebas-bebas aja gitu kan. Tapi menurut Bang Jack ini dari lihat skema di pertahanan ini, kira-kira yang paling pantas apakah tetap Bonucci? Karena kan kita melihat sudah berumur juga ya. Apa karena dia tetap dipasang karena berdasarkan di pengalaman dia ya? Apa Pengalaman ada sih, pengalaman pengalaman? bahwa euforia yang ada di Liga Champions ini bukan sembarangan euforia ya. Bahwa Cristiano Ronaldo selalu bilang, gue paling suka bertanding Liga Champions karena gue udah dari awal masuk aja udah bikin gue zer. Itu Cristiano Ronaldo. Lu bisa kebayang kalau pemain yang belum pernah main di UCL, terus dia lawannya Messi, lawannya Neymar, Mbappe, pengalaman membentuk juga lah. Siap nggak di pertandingan melawan bintang-bintangnya PSG seperti ini. Gue rasa Bremer memang harus didampingin oleh Bonucci karena pilihannya Gatti belum punya pengalaman di UCL. Rugani walaupun banyak pengalaman kita lihat sering blunder juga pada saat game-game yang penting gitu. Jadi gue rasa pilihan yang paling masuk akal adalah Bremer dan Bonucci. Ya mungkin Danilo bisa aja, cuman kan Danilo pasti akan dipasang di back sayap lah buat lebih. Karena sayap-sayapnya PSG nggak main-main juga kan. Oke, baik kalau Gitu. gitu. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas skema dari pertahanan.
Nah, kita akan membahas lagi nih skema untuk menyerangnya Juventus nih. Dari menurut Bang Jack ini, bagaimanakah nantinya Juventus akan menghadapi PSG dengan skema menyerang seperti ini nih? Apakah tetap dengan formasi 4-3-3 yang akan dijalankan dengan sayap dari kiri dan kanan? Apakah ada skema yang lain gitu Bang Jeki? Oke, gua rasa gua rasa skema ini tentang pola ya sekali lagi ya. Kalau taktik nanti akan ada akun-akun lain atau channel lain yang lebih detail lagi membahasnya. Ini lebih ke polanya aja ya. Bahwa Ya, polanya itu pasti akan berubah ya, nggak benar-benar murni 4-3-3. Bahwa satu momen Juventus juga akan menyerang. Jadi gue juga nggak yakin lah 90 menit di Juventus hanya bertahan ngendok aja enggak. Gue rasa tetap ada di menit-menit mereka akan keluar untuk membangun serangan. Cuman masalahnya lebih sering atau enggak doang gitu loh. Gitu aja. Jadi tetap Juventus punya 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 kapasitas, punya peluang untuk membangun serangan. Sekali lagi PSG bukan tanpa cacat. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Dia sudah kebobolan 4 gol. Dia punya cacat gitu. Kenapa punya cacat ya? Karena kebobolan. Apa cacatnya? Dari gol-gol 4 gol yang gua pelajari bahwa ada gol-gol seperti crossing. Jadi di situ Kostik mungkin tidak bermain masuk terlalu dalam. Jadi masuk yang terlalu dalam di sini adalah Locatelli atau Di Maria yang di belakang Vlahovic. Jadi yang masuk ke dalam area kotak penalti justru itu adalah Locatelli dan Di Maria. Ya tentu Vlahovic ya yang masuk ke dalam kotak penalti. Mereka akan cari celah, cari waktu, timing yang tepat kapan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Di situ mungkin nanti akan mendapatkan umpan terobosan dari Paredes atau mendapatkan crossing dari Kostic. Banyak gol-gol PSG terjadi, kebobolannya PSG terjadi dari hasil-hasil umpan crossing. Gue belum tahu ya kenapa Kostik ini kok susah banget untuk mendapatkan momen crossing yang enak seperti di Frankfurt. Ya gue tetap bersabar sih bahwa nanti akan ada waktunya kapan Kostik ini bisa mendapatkan umpan crossing terbaiknya untuk memberikan kepada Vlahovic. Tapi berharapnya adalah di PSG ini udah keluar. Karena gol-golnya kebobolan PSG itu banyak sekali dari skema crossing. Jadi kalau nggak dimanfaatkan skema crossing sangat sayang. Karena di sini Locatelli bisa menyambut dengan baik karena udah ada Paredes, Locatelli pasti akan bermain masuk sampai kotak penalti. Di Maria akan menggantung. Di Maria di sini akan menggantung untuk melakukan umpan kombinasi kepada Vlahovic atau one two atau mungkin shoot dari luar kotak penalti karena Di Maria sangat bagus sekali akurasi syutingnya. Jadi gua rasa yang akan menggantung adalah Locatelli. Nah, Paredes di sini akan lebih membaca permainan, bagaimana passing akan bisa diberikan kepada Kostic, Locatelli atau Di Maria atau Rabiot. Nah, Danilo atau Sandro dalam menyerang, gua rasa nggak semuanya akan maju. Mereka akan punya waktu yang berbeda. Misalkan kalau Danilo lagi maju, gua rasa Sandronya yang nggak terlalu jauh maju masuk ke depan. Jadi lebih asimetris. Berisiko juga ya, Ya, jadi berisiko juga ya. tidak tidak dalam posisi fullbacknya benar-benar dua-duanya maju. Itu terlalu 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 apa namanya terlalu beresiko. Nah, tapi gol-golnya PSG balik lagi ke PSG nih. Gol-golnya Ya, PSG juga banyak dari hasil counter attack. Dan kalau counter attack itu dilakukan dengan baik oleh PSG, itu rata-rata gol. Kenapa? Mereka punya speed, mereka punya skill. Neymar sama Mbappe akan menggantung di sisi sayap. Ini akan menggantung mereka dua-duanya. Tinggal siapa yang menggantung yang lebih tinggi. Mereka akan menggantung nih. Messi mungkin agak lebih ke dalam sedikit, tapi yang pasti menggantung adalah Mbappe dan Neymar. Ini kalau mereka mengawali counter attack bawa bola atau kombinasi, ini gila sih menurut gua, ini gila banget sih. Jadi gua rasa jangan sampai Neymar sama Mbappe ini bisa leluasa melakukan counter attack. Jadi makanya Sandro dan Danilo ini harus koordinasi siapa yang lagi menggantung. Kalau yang menggantung di sini Neymar, berarti yang menjaga di posisi Neymar siapa? Kalau yang lagi menggantungnya si Mbappe, yang menjaga Mbappe siapa gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya karena posisinya PSG punya kemampuan untuk melakukan counter attack juga. Jadi nggak semua gol PSG terjadi dari open play yang sifatnya mengurung, umpan kombinasi, crossing tidak. Ada juga mereka melakukan counter attack. Jadi dalam melakukan serangan, Juventus harus siap terhadap counter attack-nya PSG. berarti dengan kata lain, eh,
Sandro dan Danilo ini harus bisa mengimbangi minimal speednya dari Mbappe sama Neymar ya. Kalau jika dia terlalu ke depan pun akan berbahaya sekali ya, kayak Ya, gitu. gua rasa cara mengimbanginya adalah eh, mereka punya jarak yang bagus dengan Neymar dan Mbappe. Eh, Sekali lagi yang tadi gua kasih di depan, memotong bola itu lebih baik dibanding mereka memegang bola. Karena mereka punya kemampuan dalam mengolah bola kan gitu. Ya betul sih, Mas. Jadi memotong bola, kalau bisa bola jangan nyampe ke mereka. Nah, ini memang sulit, cuman itu harapan. Oke deh kalau gitu. Semoga pertandingannya akan menarik di hari Rabu dini hari ya kalau nggak salah ya nanti ya. Iya, Rabu ini hari. Ya, mudah-mudahan Juve bisa memberikan hasil yang terbaik. Kalau bisa jangan kalah ya. Kalau bisa sih menang sih ya, kita optimis menang ya Ya, walaupun agak sulit ya. ya, Prediksi gol berapa nih? Prediksi skor menurut Bang Jack ini. ya karena Juventus mungkin nggak mengambil inisiatif terlalu banyak dalam serangan. Gua rasa skor akan tipis-tipis ya. Kalau nggak 1-0 buat Juventus atau 2-1 gitu loh. Jadi skor pasti akan tipis-tipis atau bahkan berakhir dengan draw. Gua rasa pertandingan kita nggak akan terlalu banyak melihat jual beli serangan. Cuman Juventus juga nggak selamanya hanya ada di dalam pertahanan. Gua rasa Juventus akan mencari peluang gol itu di menit-menit awal, menit 1 sampai menit 20-30. Gua rasa di babak kedua akan cari aman. Sembarin ngelihat peluang untuk counter attack. Ekspektasinya sih sebegitu, sebegitu ya. Cuman kalau ekspektasinya adalah menguasai pertandingan seperti Bayern Munchen atau City, ya yang udah-udah kan belum pernah. Oke, baiklah mungkin kita bisa lihat nanti pertandingannya dengan PSG. Untuk materi selanjutnya kita bisa lihat di sini hasil pertandingan dari Giornata kelima antara Fiorentina dengan Juventus. Gimana nih Bang Jeki perasaannya nih melihat dari hasil imbang lagi nih 1-1. Hmm. Oke, Eh tetap ya, gue pengennya tetap adil dalam melihatnya. Adil kan, adil itu caranya gimana? Dilihat dari dua sisi ya, negatif dan positif. Kalau gue banyak menilai pertandingan ini dalam sisi negatif, semua rasanya ada juga sisi positif, ya kan? Walaupun mungkin di sini nggak bisa takarannya itu sama, mungkin akan lebih banyak negatifnya. Tapi jangan sampai yang si positif ini nggak ada dong, bener nggak? Ya, Ya kan? Ya nggak mungkin dong tampak tampak positif gitu. Jujur aja pasti ada positifnya. Positifnya apa? Masih dapat poin. Ya itu kan seri ya hal yang 1-1. positif. Itu Iya betul. masih dapat poin gitu loh. Masih dapat poin. Kedua positifnya adalah Milik bisa golin. Ini bagus buat perkembangan Milik. Pemain baru golin di Juventus itu bagus. Kenapa? Karena dia lebih bersemangat lagi. Dia mau memberikan kontribusinya lebih lagi. Eh, Jangan sampai nanti malah Milik yang jadi striker utama Juve. Ya, sekali lagi tugas striker adalah golin. Ketika Milik dipasang sebagai striker, dia golin, berarti dia menjalankan tugasnya dengan baik, gitu loh. Ya, itu udah tugasnya berjalan dengan baik. Nah, itu positifnya Milik golin, terus juga apa Oh, positifnya kita draw, terus apa hal-hal yang kurang kayak gimana? Ya tentu ya permainan di sini tidak berkembang. Eh, Juventus dikurung semuanya sama sama Fiorentina. Bahkan kalau kita lihat statistik aja, ya shoot on targetnya Juventus aja cuma punya satu. Ya mungkin shoot on target yang gol itu ya. iya. Ya tidak Ya, pertandingan ini memang tidak bisa dikatakan bagus ya buat Juventus. Ini pertandingan yang dalam dalam situasi yang tertekan, penuh tekanan pada Juventus. Apakah ini salah Allegri? Ya salah atau tidak, gua rasa tetap yang bertanggung jawab adalah Allegri. Itu yang paling penting. Yang bertanggung jawab adalah Allegri. Bertanggung jawabnya seperti apa yang tadi gue bilang di awal. Pertanggungjawaban yang diminta manajemen ya apa dulu nih? Pertanggung jawab yang minta manajemen hasil progres permainan atau apa? Gue nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman soal Juventini tahu pertanggungjawaban Allegri terhadap manajemen apa, silakan komen. Tapi kalau gue nebak-nebak aja, ini nebak-nebak gue doang, bahwa pertanggungjawaban Allegri mungkin hasil kepada manajemen. sip. Jadi gue rasa Oke. dia main aman di pertandingan ini. Mungkin Kenapa? Karena Allegri takut juga kali ya ada yang pemain cedera menghadapi PSG jadi makanya bermainnya berhati-hati sekali jadi ya bisa 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 dikatakan seperti itu. Jadi
Jadi kalau dari sisi semua statistik, semua unggul Fiorentina wajar karena Fiorentina memang menguasai pertandingan. Juventus seperti tidak terlihat tim besarnya. Itu paling yang terlalu terlihat ya. Kekurangan tentu banyak pemain-pemain yang miss dalam hal-hal dasar seperti salah passing, salah kontrol, masih banyak. Ya gini, banyak yang mengatakan pemain ini jelek, pemain itu jelek segala macam. Oke, kalau dalam satu pertandingan pemain itu jelek, oke sah. Tapi kalau itu pemain jelek untuk seterusnya, kita nggak bisa bilang itu apa namanya pemain itu jelek. Tetap menilai pemain hanya ada di pertandingan berapa yang dia lakukan. Kalau dalam satu waktu dia lagi nggak bagus mainnya, itu hal yang wajar karena manusiawi ya. Kondisi orang kan kadang Naik konsisten, turun ya. inkonsisten, naik turun. Kita dalam pekerjaan aja kan kadang semangat, kadang nggak semangat. Yang kita lihat adalah rata-ratanya gimana gitu loh. Kalau grafiknya yang menurun terus ya berarti jelek. Kalau grafiknya ya begini-begini dan naik lagi ya itu masih bagus-bagus aja gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini rating dari pemain Juventus. Di sini eh, kami mengambil data dari WhoScore. Ya, mungkin ada beberapa data lagi yang mungkin berbeda untuk penilaiannya. Tapi di sini kalau kita bisa lihat, Mattia Perin menjadi angka yang paling tertinggi dalam ratingnya. Ya, kita bisa ketahui ya yang kemarin itu Ferin menyelamatkan beberapa save ya. Pertama dari penalti, yang kedua dari tendangan Jarak jauh. siapa tuh yang ya jarak jauh itu. Ya cukup, kalau tidak ada Perin mungkin bisa kalah kali kita. Gimana nih Bang Jack ini menurut pendapat Bang Jack ini? Save dalam penalti itu sebuah nilai tertinggi dalam sepak bola ya buat seorang kiper ya karena peluang untuk kebobolannya kan tinggi banget, gede banget gitu loh. Sembilan Walaupun puluh sembilan persen ya. iya, walaupun banyak yang bilang juga bola sundulan itu buat seorang kiper sulit. Tapi kan peluang untuk gol dalam sundulan itu kan nggak sebesar penalti, benar nggak? Jadi kalau save dalam bentuk sundulan sulit, tapi peluang golnya nggak gede, sulit doang. Tapi kalau penalti itu udah disulit, peluang golnya gede. Karena kan udah bermain insting, bermain refleks kalau dalam penalti. Jadi kredit poin buat Perin kenapa bisa gede karena dia save penalti. Save penalti ini gue rasa eh, sebuah sebuah skill yang baru buat Perin bahwa Perin akhirnya bisa juga save penalti. Terus kayak save dari shoot jarak jauh itu juga hal yang bagus. Ya berharap bahwa Perin ke depan akan bisa menggantikan Szczęsny sebagai nomor satu kalau memang permainannya terus dijaga seperti ini ya, gitu. Oke, Nah, kalau gitu. adapun dari line up ini, gue merasa memang bahwa Rabiot adalah salah satu kunci dalam skemanya Allegri. Kenapa? Rabiot itu memang bagus untuk bisa bertahan dan bagus untuk membangun serangan dalam bentuk counter attack. Kehilangan Rabiot di sini sangat berbeda dengan McKennie bermain ya. McKennie bermain dan Rabiot ini sangat berbeda ya. Locatelli dan Paredes harusnya Locatelli bisa lebih lebih menikmati dia bermain, tapi gua rasa karena ini Paredes masih baru di Juventus, jadi mix and match antara Locatelli dan Paredes mungkin belum terjadi ya. Oh Jadi iya. gua rasa sayang banget. Adapun Miretti kan masuk ya, Fagioli masuk. Iya. Kondisi tim masih drop, intensitasnya belum bisa terbangun dengan baik. Jadi kayak kayak nggak ada ngaruhnya pas Miretti masuk, terus juga pas Pagioli masuk juga kayak nggak ada ngaruhnya ya. Arkadius Milik bagus sekali ya. Dia mau turun bola untuk Buat cari gol. bola, bahkan buat gol. Jadi dia mau fight untuk pressing. Ini bagus banget sih. Angel Di Maria sangat sayang dia main di Fiorentina sedikit banget waktunya. Ya nggak sedikit sih, cuman maksudnya nggak full 90 menit dan juga nggak ya walaupun di babak pertama magisnya Di Maria juga nggak keluar semua gitu loh. Adapun peluang kayak McKennie itu sangat disayangkan ya, dia nggak langsung Iya. golin. Aturan di shoot itu ya kalau menurut gua sih ya. Iya harusnya shoot ya, cuman ya memang ini mungkin ada faktor karena dia udah lama tidak bertanding 90 menit. Ya itu tadi gue bilang di dalam kotak penalti nggak semua pemain bisa. Hanya pemain-pemain tertentu di dalam kotak penalti bisa tenang, bisa lebih jelas mengambil keputusan. Iya, Gitu betul loh. Jadi betul betul. nggak semua pemain bisa siap di dalam kotak penalti. Karena kotak penalti itu bawaannya, waduh, udah ada back nih gitu. Oke, Tuh. di materi terakhir kita bisa lihat di sini statistik dari jalannya pertandingan antara Fiorentina dan Juventus.
Kini bisa kita lihat di sini sangat jomplang sekali ya, karena emang betul kata Bang Jeki, uh, Fiorentina mengurung dan Juventus seperti kayak under pressure. Lihat dari ball positionnya pun 60-40, dan kita cuma bisa dapat shot on targetnya itu cuma satu dibandingkan Fiorentina 5. Dan di sini mungkin keunggulannya karena mungkin kita sering diserang, jadi save-nya itu 4, itu banyak sekali Ferin ya. Gimana nih Bang Jack ini menurut pendapatnya dengan lihat statistik seperti ini? Ya tentu ya, kalau kita mau mengatakan kita adalah jalan juara, harapan seperti ini memang nggak bisa dijadikan barometer bahwa kita adalah calon juara. Ya sekali lagi, ini memang bukan game terbaiknya Juventus, tapi masih ada sisi positif, kita masih bisa dapat poin. Kita nggak kalah. Sisi Gak positifnya kalah itu, ya. nggak kalah. Walaupun banyak yang bilang mental ini mental pecundang. Buat gua ya, selama masih dapat poin, itu masih clear lah. Lu nggak kalah gitu loh. Nah, bagaimana Allegri harus mengubah permainannya dia dan bagaimana membuat tim ini menjadi lebih kompak, lebih lebih apalagi lebih lebih intensitasnya menyerang itu lebih baik, bukan hanya bertahan. Sebenarnya bertahan gak ada masalah kalau misalkan melakukan counter attack dengan sangat baik. Karena di pertandingan game ini juga tidak terlihat juga counter attack-nya gitu. Jadi fungsi bertahan yang sesungguhnya adalah menunggu peluang kapan waktu yang terbaik untuk counter attack. Fungsi bertahan sesungguhnya seperti itu harusnya. Tapi kalau fungsi bertahan hanya untuk bertahan saja, gue rasa ini yang nggak bikin Juventus kemana-mana. Jadi gue rasa eh, fungsi bertahan ini akan berubah nanti di PSG ketika dia bertahan untuk mencari peluang yang tepat untuk membangun counter attack yang bagus gitu loh. Oke, jadi intinya harus ada perubahan ya ketika nanti lawan PSG ya, karena nggak bisa disamakan Ya dengan lawan perubahan, Fiorentina. perubahan. Tapi dalam artian perubahan di sini, gua rasa nggak akan terlalu jauh ya signifikan. Akhirnya jadi kayak mengurung PSG segala macam. Gua rasa nggak akan seperti itu. Jadi tetap ada momen-momen di mana kapan waktu waktu Juventus nyerang dan kapan waktu Juventus bertahan. Pasti Allegri memikirkan keseimbangan itu semua. Karena gue melihat di sini juga PSG juga bisa menghasilkan gol dari counter attack. Jadi bukan tim yang cuma bisa ngandelin mengepung, terus main umpan kombinasi bikin gol, shoot, shoot, shoot bikin gol, tapi dia bisa juga counter attack. Jadi bahaya sekali sebenarnya. Oke lah kalau gitu. Baik, teman-teman, mungkin sampai di sini saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan Juventus bisa menang di pertandingan matchday pertama melawan PSG. Ya, kita berharap minimal seri lah ya, ya Bang Jeki ya. Ya, 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 ya. Ya kalau kita mau di UCL kan rumusnya di home harus menang, di away jangan sampai kalah. Oh, jadi gitu ya. Hmm. Nggak boleh kalah di home, minimal harus seri di away ya. Ya kalau di away kita seri-seri-seri, di home wajib menang, itu kan 12 poin. 12 poin biasanya kalau nggak runner up bisa juga kita juara grup, Amin, mudah-mudahan. ya kan? Ya sekali lagi Iya. ya, PSG bukan tim tanpa cacat. Itu aja gue bilang. Memang PSG menakutkan, tapi bukan tim tanpa cacat. Buktinya dia masih kebobolan di atas Juventus kan gitu. Baik, terima kasih sebelumnya bagi para suara Juventus ini. Terus dukung channel kami supaya terus berkembang. Dan jangan lupa di like, di komen, dan juga yang paling penting di subscribe karena itu gratis loh. Biar kita bisa menampilkan informasi-informasi terupdate dari Juventus. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Salam buat salam olahraga. Salah Forza Juve. olahraga. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Yoi. Oke, dadah.